Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Marayo Adventure. Mungkin ini video pertama kami buat untuk dubbing bersama-sama. Kenapa kami buat video ini malam? Karena emang malam. Emang lagi malam. Bukan gitu, karena kalau siang, ya tau lah kalau keadaan sekarang pandemi COVID-19 ini, kami juga takut gitu, takut diangkut saat PPP. Nah, dalam video kali ini, yang sebelumnya udah ada video part 1 dan part 2 yang kami pergi ke mana? Bukan. Mana? Oh, desa. Desa Singalibung. Jadi di part 3 ini. Nah, jadi di part 3 ini kami mau buat video yang kayak begini. Mungkin ini pertama kali. Ada yang mau sampaikan tentang desa sana? Mungkin yang tua dulu lah. Anda paling tua. Kan kalian sama. Anda paling tua. Gempanya tidak di luar ekspektasi karena seperti kehidupan saya kok sehari-hari kan bangun pagi ketemu jalan lebar, habis itu ada listrik, ada lampu. Kalau di desa sana tuh tidak ada lampu, jalan pun tidak ada. Di sana tuh penduduknya tidak ada pakai motor karena rata-rata tuh pakai mobil motor air ya. Jadi tuh tidak ada kendaraan bermotor gitu. Nah, sebenarnya tuh desa saya sendiri. Nah, saya dari kecil sampai SMP tinggal di sana. Nah, terus video ini dibuat sebelum adanya pandemi tentang social distancing ya. Kita berangkat. Sebelum ada himbauan di rumah aja. Makanya kami buat video ini. Nah, terus mungkin part 1 dan part 2-nya dijelaskan bagaimana sih perjalanan di sana. Kami kemarin udah nginap di tengah laut ya, 1 malam karena tidak bisa nyebrang. Nah, terus ada juga lanjut hari pertama itu kami menjelajahi hutan. Di sana memang terkenal dengan hutan bakau. Di mana di sana itu hutan lindung yang memang harus dijaga gitu. Jadi tidak bisa orang mengeksploitasi mengeksploitasi hutan alam gitu lah. Nah, untuk video kali ini mungkin sebagian orang belum tahu ya. Kita mau mengunjungi Pantai Tengkuyung yang ada di Kabupaten Kuburaya. Ini salah satu-satunya pantai yang ada di Kabupaten Kuburaya yang dibilang cukup luas gitu. Pantai Tengkuyung itu udah lumayan bagus, tapi untuk aksesnya aja susah. Untuk pergi ke Pantai Tengkuyung kita kemarin menggunakan Robin kan. Robin itu sejenis sampan, sejenis perahu tapi menggunakan mesin. Ya mesinnya mesin Robin, kato kan. Nah, ini kita melewati Sungai Tiram. Di situ emang ada untuk ke Pantai Tengkuyung itu kita bisa lewat laut sama lewat darat. Nah, bukan lewat darat sih, malah lewat sungai. Tapi ini sungai buatan. Jadi di belakang perumahan warga itu ada digali kayak parit gitu lah ya. Untuk lewat untuk nyampe Pantai Tengkuyung. Nah, destinasi ke sana itu sekitar setengah jam kalau pakai Robin ini. Nah, tapi kalau pakai jalan kaki bisa. Tapi waktunya 1 jam.
Nah, setelah perjalanan sekitar itu melewati hutan bakau. Pokoknya berbicara itu dengan salah satu warga pemuda di sana, apa temannya, pemuda kan? Ya anak, oke lah, anak namanya Doni, nanti ada gambarnya di sini, Doni. Nanti ada gambarnya di sini. Kampung itu. Muka Doni nanti. Nah itu pemuda Cepo. Nah, Terus kapal pun melaju, saya sebagai nakodanya di sana, karena emang sampan ini punya saya emang. Jadi sepanjang perjalanan kita menyaksikan hutan bakau, bagaimana sih masyarakat dalam menjaga hutan ini. Ada sih sebagian yang udah ditebang, yang kebanyakan yang eksploitasi alam. Tapi tidaklah sebanyak seperti orang membuat kayak ngambil kayu untuk hal-hal sebagainya. Setelah setengah jam perjalanan, kita pun sampai di Pantai Tengkuyung. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pantai Tengkuyung. Ini kita lagi di Pantai Tengkuyung. Banyak tengkuyung guys. Kesini perlu nyebrang, kalau pakai jalan kaki itu selama 1 jam. Gempor kaki lu. Setelah sampai tempat tujuan toksik. yaitu Pantai Tengkuyung, di situ saya tidak mengira bahwa pantai itu akan sebagus itu lokasinya. Saya kira itu cuman apa? Ya sekedar pantai, terus pasir panjang. Dan ternyata di situ tuh pembangunannya udah bagus. Ada gedung, ada homestay-nya, ada kayak wihara-wihara itu. Itu udah Vihara. Udah vihara, klonteng itu udah berdiri bagus di sana. Ternyata udah bagus. Nah kebetulan sana itu kan dia ada 2, jadi tempat perkampungan warga sama tempat wisata. Jadi untuk menuju tempat wisata itu sekitar waktu itu 10 menit. Untuk sampai tempat wisata. Jadi kesana gimana nih? Teteh sana setelah sampai gitu. Pantainya bagus. Bagus karena belum terlalu ramai orang. Ramai pun kalau ada acara.
Jadi sedikit penjelasannya tentang pantai ini. Jadi pantai Tengkuyung ini udah lama sebenarnya udah dibuka tentang menjadi ekowisata semenjak tahun 2018. Dikit banyak saya tahu lah tentang di sana. Sebenarnya tuh pantai ini ramai, tapi karena akses jalan dan juga segala hal, kalau lewat pakai sepeda motor bisa, tapi dengan jalan yang hancur, sehancur hati kau saat ditinggalkan orang gitu. Nah, sembari bersantai di pantai, kami pun kemarin bawa ikan ya. Ikan apa? Ikan mayong dan Lukang. ikan belukang. Lukang, sebutannya Belukang. lukang. Kalau bahasa kampung itu belukang. Ya, kami bisa bakar lah di situ. Apa saat nyampe sana tuh yang tidak diduga tuh kan ternyata Bangunan kan tuh ada macam bangunan tuh. Terus saya udah dekat itu tuh sayangnya bangunan itu apa tidak dilurus apa tempatnya jadi tempat horor, tidak dirawat. Coba kayak atau ada bolong kayak gitu. Nanti itu dibikin sama saya. Kaget saya juga kaget gitu kan apa ternyata kok ada kayak orang kayak gitu kan. Dan Itu sampai di sana jadi tempat horor. emang tak ada kan? Tak ada satu orang pun tak ada. Satu orang pun tidak ada. Enggak ada satu orang. Yang kami di sana. Padahal Hanya ada hewan. hewan. Dan pembangunan di sana pun udah merata gitu kan. Pokoknya kita tuh kayak ada penjelasan tentang arah sini kemana, ke pantai ada, arah sini ke food court pun juga ada di sana, tangga leri di sana juga ada gitu kan. Nah setelah bakar-bakar kami pun makan atau segala hal, bakar ikan lah setelah kami pun melanjutkan ke mana menara. Nara. Ada menara yang dibangun untuk melihat pantai keseluruhan. Tapi sebenarnya kebanyakan yang tidak diurus sih di sini. Ya, sudah lurus kayaknya ya. Sepi soalnya. Tempatnya bagus sekali karena tidak ada pantai lain tuh yang ada pohon cemaranya. Kalau lihat tuh ada pohon cemara di sini nih, aneh itu kan banyak ramai pohon cemaranya tuh. Nah tuh. Iya. Jadi pantai lain tidak ada ya? Pantai itu, kalau pantai lain tuh kan biasa cuma pohon kelapa, Dan sawit. pohon sawit atau segala Ada, macam. tapi tak ada. Oh, itu pun ada kelapa. sawit. Nggak ada namanya pohon Mungkin ini cemara nih. gitu kan. Apa? Salah satu daya tarik pantai ini karena ada cemarannya. Nah, itu. Recommended lah. Ciri khasnya. Kayak hutan pinus gitu lah ya. Nah, iya. Mantap. Nah, jadi Pantai Tengkuyung ini memang sudah dijadikan objek wisata. Ya sebenarnya hutan-hutan yang di sekitaran desa Sungai Nibung ini memang jarang dieksploitasi.
dieksplorasi oleh orang-orang sekitar lah. Orang-orang luar pun emang jarang pergi di sana. Terus setelah sekitar berapa jam ya kita di pantai? Jadi sampai sekitar jam 10-an ya pagi. Iya, dari jam 10 sampai Jam 2. jam 2-an. Iya, itu jam 2 itulah. Sampai jam 2 sampai di pantai lihat udah saya makan atau apa. Baik pulang, kebetulan air tuh surut. Jadi kalau di sana tuh air surut tuh emang susah. Kadang kan sungainya kan kebanyakan dangkal di sana. Dan kalau dangkal itu banyak kayu tunggul-tunggul di bawah tuh. Itu biasanya langsung sesekali kena ke baling-baling kapal bobin gitu. Nah jadi kami tuh jadi kami pulangnya lewat jalur lain, lewat Sungai Gundi namanya di sana. Nah kebetulan sungai ini tuh emang sungai yang nggak boleh ditangkap, jadi udah ditutup sungai ini. Nah karena Ditangkap, Pak. itunya kepitingnya kayak pokoknya lah gitu. Sungai nggak boleh ditangkap. Nggak boleh, jadi itu ditutup sungai ini. Sebenarnya karena ada himbauan ini sih makanya ditutup. Emang juga ada kayak konservasi buka tutup sungai. Nah makanya di sungai ini kami tidak ada nemukan orang yang nangkap ikan kepiting atau apa, tidak ada. Tapi kita tetap makan seadanya, ya. Tapi tidak sulit-sulit amat. Masih ada enggak? Walaupun ini sederhana, tapi enak. Kelapa ini sebenarnya tidak begitu enak, tapi kami tetap makannya. Nah, karena tidak ada orang yang masuk gitu kan, makanya banyak kayu yang tumbang. Nah dari kayu yang Kita nggak bisa bisa lewat. lewat ya, nggak bisa lewat. Tapi untungnya Harus turun dulu naik gitu kan. Meringankan beban kapal gitu. Baru bisa lewat. karena berat dosa semua. Karena bisa mereka kebanyakan berat dosa gitu. Ini Karena contohnya jarang sholat gitu. Surut, saya kira itu udah cetek lah tuh. Sekali saya jejakkan ke kaki ke bawah tuh, waktu pas kita lagi, ini nih, gambar ini. Waktu pas apa namanya melewati kayu itu doang tuh, saya jejakkan kaki ke bawah nih. Rupanya ternyata masih dalam. Ya memang kan itu kan alur sungai. Makanya dalam. Saya kira udah cetek. Udah bisa kita jejak dasarnya. Setelah lewati sungai itu kan kita lanjut lah nih pakai Robin. Itu perjalanan ini sekitar 1 jam. Ya kalau lihat sini lebih jauh. Sekitar 1 jam, lebih jauh soalnya. Dari sungai kecil masuk ke sungai besar ya, kan? Masuk ke sungai besar tuh
saya yang ngambil alih kemudi tuh gitu. Kalau saya pengen belajar penasaran kan, karena kita pengen mencoba sesuatu yang baru, saya ngambil alih kemudi. Tak berapa lama mengemudi kapal, kita ketemu sama orang yang mancing tuh. Oh, kita enggak masuk ke akar-akar pohonnya. Udah ada. Ada nabrak. Nah, aku ketemu orang mancing, dia minta umpan ya, Kita coba mancing di sana, tak dapat kan? Ada. Memang Dapat satu. Dapat satu. Enak dua ikan. atau satu gitu, cuman tidak terlalu besar. enggak ada itulah, enggak dokumentasikan lah untuk hal itu. Ikan itu. Kenapa? Ikan bodoh-bodoh. Nah, kayak bodoh-bodoh. Kayaknya kayak bodoh-bodoh lah. Yang dapat kan? Yang dapat mancing Bang Aryo. Itu teknik kemancing ya. Mungkin gitulah sekian dari video ini. Mungkin ini part terakhir kami buat video tentang perjalanan desa. Tapi tidak tahu sih kapan pandemi ini berakhir, dan mudah-mudahan cepat kelar, bumi kita cepat sembuh, kita baik-baik saja. Amin. Dan doanya semoga kita diberikan kemudahan lah dalam hidup ini, kesehatan, karena menuju bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi kesan dan kesannya gimana nih setelah di sana dari Aryo? Panas, kalau Anda mau menghitamkan badan, ke sana coba. Itu badan. Bawa sunblock. Oh, jadi kesannya panas ya di sana? Panas, Emang panas sih. Panas. melegamkan. Tapi gak usah takut guys, itu Tapi nyaman kok. Pagi-pagi Nyaman. bangun langsung lihat laut. pemandangannya sangat indah. Karena di depan rumah itu tuh udah mandang laut semua. Bangun pagi, mandang laut. Biasanya Dan- kita mandang kendaraan lewat depan Kalian bangun pagi, saya tidur pagi. susah mau diungkapkan. Ungkapkan dong, walaupun susah terungkapkan. Soalnya apa? Soal perasaan. Banyak perasaan. Bukan itu kan. Yang tidak bahagia, karena orang yang jomblo. Karena tidak tahu merasakan bahagia baca punya pasangan. Ayo, ngomong diungkapkan. Indah. Apalagi Dekat nggak ya? sih ya? Indah sih. Dekat. Bagus sih. Di sana makannya tuh wah banget. Kayak nemu ayam ya. Nggak nemu ayam. Nemunya kepiting, ikan. Jadi di sana emang susah untuk kita beli sayur di sana pun susah. Jadi kita makan tuh emang benar-benar makanan laut semua. Jenis ikan, kepiting, udah. Emang di sana susah sayur. Terus kita balik dari mana? Dari pantai kan kita langsung ke masjid. Kita balik dari masjid ke Desa Mi'raj ya? Iya, sana. Oh, itu Ada bukan itu ya? tuh menjadi gimana ya? Salah satu kejutan untuk saya pribadi lah. Nah, kan karena di kota udah itu, sih. bukan gini ya. Ya, emang. Karena apa? Mungkin karena saya anak rantau kan. Karena di kota ini kayak ibarat hari Isra Mi'raj tuh sendiri gitu, dan di sana tuh rasa kekeluargaannya sangat besar. Satu kampung tuh ada acara Isra Mi'raj, dan di situ tuh Dan kebetulan orang di sana orangnya juga ramah ramah banget. sangat, ya pokok asik lah di sana tuh, the best. Nah, jadi kan kemarin tuh emang udah ada himbauan, jadi itu nggak boleh kayak kumpul-kumpul untuk ramai-ramai gitu kan. Tapi masyarakat di sana emang nggak mau, kan dia nggak mengindahkan atau apa. Tapi kan kalau emang acara besar keagamaan gitu, Iya, kita harus tetap lestarikan gitu kan. Kenapa? Kalau hal gitu emang udah nggak ditiadakan, bagaimana generasi selanjutnya? Nggak merasakan. Mungkin kalau itu Dan lagi pula dilarang di sana, mungkin kami nggak akan merasakan itu. dan lagi bulan kan di Sesepuk ini kan daerah terpencil ya, atau kalau misalnya sana tuh belum ada yang kena atau yang PDP corona atau ODP corona ya, itu rasanya itu aman-aman saja, karena tuh sana pun orangnya pun nggak pernah masuk juga kan. Jarang. Jarang pernah masuk itu, tiap hari pun ketemu bangun pagi orang-orang kampung itu saja gitu. Nah, emang tuh akses di sana tuh emang susah. Susahnya tuh ya karena transportasi ya. Jadi transportasi itu kapal tuh ada 2 hari 1 kali ya, kapal di sana. Nah, kebetulan saya setelah malam itu besoknya kami mau balik sebenarnya. Tapi karena kapal tidak datang, ujung-ujungnya
lagi dan saya pun harus menelpon bos saya lagi untuk menambah cuti. Jadi kita harus menambah liburan. Jadi terpaksa satu hari itu kegiatan kita apa ya? Nggak ada ya? Memancing, itu cuma mancing. Kita mancing apa? Hari terakhir kita memancing. Mancing doang dan nggak sengaja nangkap apa namanya kakap. Kakap. Oh iya, di situ ikan kakap tuh tiba-tiba ikan kakap itu. Itu kita itu dapat di jalo yang rusak. Di depan rumah itu memang kejutan kalau memang bagi orang sana itu kan. Karena tuh di jaring-jaring yang rusak dibuang orang di depan rumah gitu kan, di dalam sungai. Kadang tuh ada ikan besar-besar gitu yang nyangkut gitu kan. Karena emang di sana tuh alamnya tuh memang menyediakan hal-hal yang wah itu di sana. Jadi kalau emang orang sana tuh kelaparan, menurut saya sih Mustahil lah, mustahil untuk kelaparan. orang kelaparan adalah orang yang malas. Betul kan? Berapa hari di sana? 5 hari gitu. 5 hari. Hari kelimanya tanggal berapa itu balik? 24. 4 Maret kami pulang. Kebetulan kapal juga ada, dan pulang itu kami bawa bekal ke Kepiting. Nah, iya di penting dan Nah, karena kami dapat tapi dimasak di rumah. dapat info tuh pasar yang di Kubu kan udah pernah dijelasin di video pertama itu, pasar di Kubu kan benar untuk motor singgah untuk beli makanan. Nah, di pasar di Kubu tuh katanya tutup. Enggak ada. Nah, jadi kesan dan kesan di sana kalau menurut saya lah ya, mengapa saya mengajak kawan-kawan ke sana biar kawan-kawan tahu gimana sih kehidupan di sana, bagaimana sih keadaan di sana, gimana sih rasanya kita tidak ada listrik di sana. Dan emang belum pernah masuk ya, belum ada listrik. Udah pernah sih. Saya sih udah sering lah merasakan, cuman untuk di pulau kayak kampung tapi sejenis pulau, nah itu tidak pernah. itu di sana emang dari udah ada, tapi sekarang katanya mau masuk listrik. Iya. Nah, akan aja pengen itu merasakan realisasi. dan kebetulan saya pengen mengenalkan kayak Pantai Tengkuyung gitu kan, yang udah jadi ekowisata di sana, tapi masih sepi. Itu pun ramai di sana tuh karena Lebaran gitu kan, hari-hari raya, hari besar itu baru ramai. Oke, sekian dari video kami, tunggu trip kami selanjutnya. Nggak tahu sih kapan berakhirnya pandemi ini. Iya. Untuk video kayak Kalau bisa secepatnya. kalau bisa secepatnya. Kalau bisa Kali ini secepatnya. tidak sabar sudah. Kami juga rindu. Dalam hati sudah menggelitik-gelitik. Omongan fuckboy. Menggelitik-gelitik untuk bepergian. Oke, jangan lupa komen dan subscribe channel Dan kami. satu lagi jangan lupa senyum hari ini. Ayo adventure. Mantap. Pantai Tengkuyung.